keterampilannya ada memandikan, perawatan tali pusar ya, kemudian apa lagi dong. Nah kalau misalnya yang postpartum, bayi lahir di kala berapa bayi lahir? Dua pengeluaran bayi, 3 4 observasi. Nah kalau untuk yang kelahiran bayi ya di kala 2 itu kan apa saja kita observasi? Apgar score ya, jangan lupa apgar score menit pertama dan menit ke 5 itu harus dikaji ya. Masih hafal ya? A-nya apa? Appearance itu adalah warna kulit, penampakan ya, warna kulit. Jadi apakah dia merah merona, segar ya, atau dia apa namanya? Ada yang cyanosis atau pucat ya. Jadi dilihat skornya adalah 0, 1, dan 2. 0 itu kalau dia normal atau kemerahan. 0 itu kalau cyanosis total, 2 itu normal ya. Jadi itu A. P-nya apa? Pulse atau denyut jantung ya, atau heart rate. Berapa normalnya? 100 lebih dari 100 kali per menit. Kalau kurang berarti 1 atau 0 ya. Kemudian up G. G-nya apa? Grimace itu apa? Refleks otot. Itu apa? Pergerakan yang itu activity. Grimace itu apa? Tangisan ya. Ya. Jadi apakah dia menangis keras atau dia ngerengek? Ngerengek itu kayak gitu aja ya, keluar suara tapi cuma ngerengek, atau dia sama sekali tidak bersuara. Kalau dia sama sekali tidak ada tangisannya berarti no. Kalau dia menangis kencang dua ya. A, G, A yang kedua activity. Itu gerakannya ya. Ya. Activity gerakan ini nanti bisa juga kita kaji dengan apa kemarin namanya? Balance score ya. Ya. Kosong tuh kosong. Ya, balance score. Sama ya, kalau dia tidak ada gerakan sama sekali, no. Kalau gerakannya aktif ya, fleksi, ekstensi, itu berarti 2 ya. Agak R-nya respirasi ya. Oke. Setelah ini sudah ya, jadi bayinya biasanya kan di kala 2 itu setelah potong tali pusar dilakukan IMD ya, setelah potong tali pusar observasi gitu kan, apgarnya, kemudian lakukan IMD. Setelah IMD kemudian kita lakukan perawatan ya, perawatan misalnya penimbangan berat badan, pengukuran panjang badan, lingkar kepala gitu ya. Kemudian diberikan imunisasi yang pertama. Imunisasi pertama itu apa? HB0 ya. Hepatitis 0 sama vitamin ya, sama vitamin K. Oke, itu setelah itu bayinya kalau misalnya ibunya sudah kuat menyusui, kasih saja ke ibunya. Kalau belum kuat menyusui, ya sudah dirawat di ruang perawatan bayi ya. Nah, sekarang kita lakukan perawatan bayi baru lahir, memandikan bayi. Alat-alatnya, siapkan alat ganti ya, baju gantinya. Jadi kalau sekarang itu kita udah nggak zaman pakai gurita ya, udah nggak ada lagi itu gurita ya. Jadi pakaian hangat seperti ini ya. Kalau misalnya ada kaos dalam, pakai kaos dalam nggak apa-apa ya. Jadi siapkan pakaian bersihnya. Kemudian topi, biasanya kalau ini
opsional untuk itu. Kemudian bedong. Bedong ini sebenarnya pengganti ketika dia di dalam perut ibu kan ini ya terbungkus oleh Korion ya? atau suatu tubuhan. Nah kalau di luar biar dia tetap merasa seperti apa namanya fisiologis di dalam kandungan, maka kita bantu pakai bedong. Kemudian handuk ya, handuk bayi. Alat mandinya biasanya kita pakai sabun ya, atau mungkin perlu diedukasikan atau kita perlu observasi ketika bayi mandi untuk pertama kalinya, karena ada beberapa kulit bayi yang sensitif terhadap sabun tertentu ya. Jadi setelah dimandikan menggunakan sabun harus kita observasi adakah perubahan pada kulitnya ya, kemerahan, kemudian menjadi kasar gitu ya. Itu harus diobservasi. Kalau keluar kemerahan, ruam, bahkan sampai kasar gitu ya, nah itu harus ganti ya, ganti sabun. Nah kemudian ada kasa ya, ini kapas, ini untuk membersihkan kapas untuk membersihkan apa namanya anus ya, karena kan bayi baru lahir biasanya sering BAB ya, sering BAB dan BAK karena dia masih penuh dengan mekonium, jadi BAB-nya kemungkinan hitam dan lengket ya. Jadi kita perlu kapas cebok. Kapas cebok, kemudian kasa ya, sebenarnya kasa itu kalau dia sudah nenen, kasa itu dipakai untuk membersihkan lidah. Jadi pada bayi baru lahir itu biasanya menyusu ke ibunya, dan ya kita nggak tahu ya kebersihan ibunya itu seperti apa. Perlu kita edukasikan juga bahwa setiap kali setiap kali menyusui tolong ibu menjaga kebersihan area payudara, karena mau nggak mau dia akan menyusu terus ke area payudara itu ya. Nah untuk kebersihan bayinya kita perlu sikat lidahnya ya, kita bersihkan mulutnya menggunakan kasa steril. Oke. Ya itu kira-kira alat yang dibutuhkan. Jangan lupa bak mandi dan air hangat. Nah air hangat itu kalau misalnya kita teteskan ke tangan, punggung tangan kita, pokoknya itu terasanya nggak terlalu dingin dan tidak terlalu panas ya, hangat kuku kita sebutnya ya. Jadi testernya adalah punggung tangan kita ya. Kalau ini lebih sensitif, jadi kalau misalnya kita teteskan terlalu panas biasanya, jadi kita pakai punggung tangan ya. Cek suhu airnya. Nah biasanya kita pakai dua area ya, dua area. Yang satu misalnya ya seperti ini ada towel ya untuk mengganti pakaian, dan satu lagi untuk memandikan ya. Jadi bisa nggak Bu misalnya ini langsung kita pretelin gitu bajunya, langsung dicemplungin gitu kan? Bisa saja sih, bisa saja. Tetap kita harus pakai meja untuk mengganti pakaiannya ya. Nah jadi kalau misalnya susah, biasanya ibu yang baru memiliki bayi ya, misalnya ibu preemie yang baru memiliki anak pertama, dia bingung karena nggak tahu sebelumnya gimana caranya. Nah, kita harus bisa mengajarkan ya. Setelah disiapkan semuanya, bak berisi air hangat, siapkan handuk dan pakaian keringnya ya. Bayinya ini mau mandi kan, kita copotin dulu semuanya. Tadi di sini ya mejanya ya, biar kalian kelihatan. Kita copotin semuanya, kalau nggak kelihatan juga aja. Yang pertama ini udah dicopotin semuanya. Yang pertama kita bersihkan bagian anusnya, ya, bagian anusnya. Ini loh, kalau biasanya ini kan pakai pampers ya. Iya. Lepas dulu pampersnya, kemudian dibersihkan anusnya menggunakan kapas cebok ya. Kapas cebok dibasahin dengan air hangat juga ya, air hangat buat mandi nggak apa-apa ya. Jadi seperti kalian melakukan vulva hygiene kalau dia perempuan, tapi kalau cowok ya sama saja ya, nyebokin aja gitu kan.
Pokoknya semua BAB-nya itu yang ada di situ dibersihkan dulu menggunakan kapas cebok ya. Udah, kemudian bungkus saja pakai sini nggak ada ininya ya, nggak ada pampersnya ya, jadi nggak pakai pampers. Pampersnya udah dibuang ya. Baru kemudian ini dedeknya kita bisa langsung mandikan. Kalau misalnya ibunya nggak bisa nyabunin di bak ya, misalnya nih ada yang ibu kesusahan untuk nyabunin adik bayi di bak, maka boleh ya, ini setelah dibersihkan BAB-nya, boleh kita sabunin di meja ini ya. Jadi pakai waslap caranya. Ini ada waslap ya. Caranya ini waslap kita celupkan ke air hangat ya, celupkan ke air hangat, basahi dulu semua badan bayi ya. Jadi ini kan biasanya perlak ya, di bawah meja itu harusnya perlak ya, jadi dia nggak tembus. Basahi semua area tubuh bayi ya, kemudian kita pakaikan sabun di waslap ini, kocok-kocok waslapnya, kemudian kita sabunin di sini ya, sabunin di sini. Nah setelah disabunin di sini, baru kemudian kita angkat ke bak mandi ya. Cara memegang bayi ketika memandikan ya, kalau saya lebih suka bayi itu di sini, lehernya di pergelangan tangan sini, dan ketiaknya saya pegang dengan ibu jari jari dan jari tengah ya. Seperti ini udah aman banget ya, bayinya mau gerak-gerak kemana-mana juga aman ya. Jadi karena kan satu licin, terus kepalanya belum tegak bayi itu, kepala bayi itu gitu loh ya, belum tegak, terus badannya kan licin, apalagi pakai sabun ya. Jadi paling aman adalah letakkan kepala di sini dan ini kita pegang ketiaknya. Nah ini udah aman banget. Ini kita angkat bayinya ke bak yang berisi air hangat ya. Bak itu macam-macam ya. Kalau misalnya ibu kesusahan, pilih bak yang ada tempat bokongnya. Nah ini sebenarnya buat bokong ya, tapi kalaupun polosan juga nggak masalah, cuman ibu harus bisa benar-benar megang si bayi ini biar nggak tenggelam gitu ya. Airnya juga jangan banyak-banyak ya. Jadi udah, ini sudah disabun nih ya. Kalau tadi disabun di meja, udah berarti tinggal bilas aja di sini ya, tinggal bilas aja semuanya di sini, bilas semuanya di sini. Nah kalau misalnya sudah bisa, ibunya nggak nyabunin di meja, nggak apa-apa. Jadi adik semuanya tadi sudah dibersihkan area pantatnya atau anusnya, kemudian langsung kita angkat, ceburkan di sini gitu ya. Kemudian nggak apa-apa, langsung aja disabun bolak-balik ya. Nah biasanya yang baru pertama, biar nggak susah, kita lebih nyamannya disabunin di meja dulu ya, semua areanya dibolak-balik ya, semua areanya dibolak-balik, baru kita cemplungkan untuk dibilas ke bak mandi ya. Bilas aja biasa sampai tidak ada sabun yang tertinggal atau keset ya. Baru kemudian kita angkat di handuk yang sudah kita siapkan. Nah ini udah kita bungkus aja. Bayi biasanya kalau udah diangkat itu gitu ya, namanya kenceng nangisnya ya. Jadi kalau bayi baru lahir apalagi itu kenceng banget nangisnya kalau habis dimandiin say. Oke, nah ini udah kita tutup aja, ini baju kotor ya, kita tutup aja pakai anduk si dedeknya. Nah sambil seperti ini ya, ini kita bersihkan lidahnya pakai kasa ya. Jadi kasa itu nanti kan bentuknya kotak gitu ya, bentuknya kan panjang kotak gitu ya. Jadi ini kita pakai telunjuk, itu kasanya kita linting seperti ini sampai menutup semua jari kita ya. Ini dicelupkan ke air matang hangat ya, diperas sampai tidak ada air yang tersisa ya.
Nah, baru kemudian kita bersihkan area mulutnya. Jadi biasanya dia akan langsung nyedot ya kalau bayi baru lahir. Jadi kita letakkan di sisi mulut, pinggir, kemudian kita korek lidahnya. Jadi belakang ke depan, step. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian ganti lagi kasa satu lagi, korek lagi sebelahnya. Ya. Jadi dari pangkal ke depan. Bisa kok itu ya. Jadi itu biar lidahnya tetap bersih ya, karena bayi baru lahir itu lidahnya kasar, terus nggak jaminan payudara ibu itu bersih, sehingga biasanya kalau nggak dibersihkan dia akan menimbulkan jamur, ya putih jamur, dan itu mengganggu ketika nanti dia menyusu, bisa jadi sariawan atau infeksi kalau tidak dibersihkan. Jadi harus dibersihkan. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian kalau sudah dibersihkan lidahnya, kita pakaikan pampers, kita pakai baju ya. Intinya kita pakai baju. Misalnya ya, udah nih pampersnya, anggap aja ada pampersnya ya. Kemudian baju yang baju bayi kayak gini ya, semuanya disiapin dulu sebelum mandi ya. Jadi buka-bukain aja semuanya dulu, pampersnya disiapin ya. Nah, Bu, gimana bedak, minyak telon, dan lain sebagainya, perlengkapan bayi biasanya kan gitu ya. Bedak tidak rekom. Kalau untuk sekarang bedak itu tidak rekom karena mengganggu sistem pernafasan bayi. Ya, ada bayi-bayi yang sensitif atau alergi, ya itu apalagi. Ya, itu nanti bisa menimbulkan gangguan pada sistem pernafasannya. Minyak telon juga sama. Ya, jadi hati-hati penggunaan sabun, minyak telon itu bisa mengiritasi kulit ya, kulit bayi. Ya kalau bayinya nggak ada alergi sih nggak masalah, tapi kan kita prepare ya. Kalau misalnya alergi nggak cocok, itu bisa merah-merah kering kayak kebakar kulitnya. Nah terus gimana Bu? Abis mandi udah gitu diinin aja. Yang paling bagus adalah lotion. Ya, jadi pakai lotion untuk bayi ya. Jadi bukan teplokin bedak. Udah nggak zaman ya sekarang ya. Mungkin anak zaman dulu itu udah kalau nggak pakai kalau nggak bentong-bentong belum mandi gitu. Sekarang udah nggak zaman ya kayak gitu. Jangan lagi ditepok-tepokin bedak. Bedak itu kalau misalnya kena keringet ya, itu lengket malah jadi kotoran ya. Kalau namanya ya kotor ya, jadinya gampang infeksi malah ya. Oke, sudah rapi, udah wangi gitu kan. Kalau sudah pakai baju mah silakan, mau dikasih minyak telon di bajunya untuk aromaterapi boleh ya. Tapi kalau ke kulit langsung tolong berhati-hati. Oke, nah sekarang gimana bedongnya Bu? Bedong itu macam-macam ya, di mana-mana itu juga nggak sakit harus kayak gini, nggak sakit. Pada prinsipnya bedong ini adalah untuk membuat bayi tetap hangat dan merasa seperti di dalam kandungan ibu ya. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi bukan berarti dia harus rapet, kakinya lurus gitu kan, nggak boleh ya seperti itu. Tangannya diikat, dia nggak boleh keluar, nggak boleh ya. Sekali lagi prinsipnya hanya untuk menghangatkan dan membuat dia nyaman seperti di dalam perut ya. Jadi gimana caranya? Bebas saja ya. Jadi ini saya ajarkan cara saya, bukan berarti ini yang harus kalian tiru. Kalau kalian punya inovasi membedong bayi silakan ya, silakan. Jadi setiap negara biasanya punya nih model-model bedong gitu kan. Malah ada bedong instan ya. Bedong instan kayak jaket udah tinggal selerekin seret, nah selesai ya. Nah ini yang konvensional ya, konvensional. Iya, segi panjang biasanya bentuknya segi panjang, dilipatnya itu di ujungnya seperti ini saja ya. Jadi ngelipatnya itu nggak simetris memang ya. Jadi ujung panjangnya saja seperti ini ya. Nah ini kemudian yang akan kita jadikan
selimutnya. Jadi ini yang bagian segitiga lipat ini ya, ini kan tadi udah diikat panjang ini ya. Kemudian kepalanya kalau misalnya dia mau dipakein jadi kerudung boleh, berarti kan kepalanya di bawah. Ada yang kalau misalnya nggak cukup panjang bedongnya, ya berarti gini aja di atas ya, di bawah badan. Nah yang pendek dulu ini diselipin ya, tangannya boleh dimasukkan satu. Nah yang ini angkat dulu Dede, terus ini dimasukkan sampai ke sini ya, kemudian tangannya diturunin, satu lagi yang panjang dibeting ke belakang. Oke, dibeting ke belakang. Ini masih ada sisa yang bawah kita tekuk ya, kita tekuk. Kalau panjang sih enak ya, jadi ini bisa migat ya, bisa migat. Tapi kalau enggak ya sudah bebas saja, enggak yang harus gimana. Terus apa namanya, ini kaki ini nggak usah sampai di gini. Ada loh, ada yang sampai di benar-benar di, kalau nggak lurus nanti kakinya jadi O. Itu kan banyak mitos-mitos seperti itu ya. Kalau nggak lurus nanti kakinya jalannya bengkok. Itu mitos ya guys, jangan percaya. Bayi baru lahir memang bentuknya O, malah itu yang normal ya. Kalau apa namanya, ada lagi mitosnya itu menggendong bayi nggak boleh langsung berdiri karena kepalanya belum tegak gitu. Padahal memang fisiologisnya kaki bayi itu ya gitu, apa namanya, kan balaskot itu bentuk kaki bayi itu fleksi ya, bentuknya memang O gitu. Jadi sah-sah saja kalau mau diapain. Yang penting kakinya jangan rapat-rapat. Udah itu aja intinya, bedong cuma buat ngangetin. Ini saya jadi bingung gimana biar terikat rapi. Halo guys. Makanya Zumba Nah, banyak penelitian ya tentang bedong ini. Bedong itu ternyata juga bisa membantu bayi ketika dia menyusu. Jadi menyusunya itu bisa lebih maksimal sedotannya ya, ketika dia menyusu. Karena kalau nggak dibedong, gerakan bayi itu ini ya, dia tidak bisa sadar. Jadi dia pengen gini itu bukan berarti dia pengen gini, kayak gerak sendiri aja gitu. Itu gerakannya memang tanpa dia sadari, sehingga bantuan bedong itu bisa menenangkan si bayi ya. Jadi tangannya nggak yang kemana-mana, kakinya nggak kemana-mana. Udah selesai, dia udah cantik. Anggap aja cewek ya, karena bajunya pink. Nah kalau sudah selesai ya, oh ya saya lupa tadi ya, lupa deh, ada yang ngingetin. Gimana kok kalau misalnya tali pusatnya belum lepas? Nah, misalnya ada ya bayi yang umur 1 sampai seminggu itu ada tali pusatnya. Nah tali pusar itu sekarang perawatannya tidak perlu dikasih apa-apa. Apa aja misalnya betadine nggak boleh, alkohol nggak boleh, apa lagi, Salep Revanol sejenisnya gitu nggak boleh ya. Prinsip dari perawatan tali pusar adalah bersih dan kering. Jadi kalau tadi bayinya dimandikan ya, basahkan. Setelah dia dimandikan harus benar-benar dilap sampai kering bagian area tali pusar. Tali pusar. Itu saja. Ya, nggak usah ditambahin koin. Apalagi katanya biar nggak bodong. Biar dia kan keluar ya, bodong itu keluar.
ada yang dikasih koin, dikasih apa lagi, nggak usah ya, nggak usah, bodong aja, itu mah udah bawaan. Enggak ya, nggak boleh kasih betadin, nggak boleh kasih alkohol, nggak boleh kasih apa-apa. Prinsipnya bersih dan kering ya, bersih dan kering. Terus kalau zaman dulu itu diikat kasah, sekarang nggak usah dibeber-beler. Terus Bu gimana Bu kalau kegesek-gesek? Ya makanya ditutupin yang aman dengan bajunya ya, jadi nggak akan kemana-mana. Kalau memang waktunya dia pupek, dia akan lepas sendiri. Kalau nggak pupek, geser-geser juga aman. Yang penting tadi kering ya, yang penting kering. Nah, ada kasus beda cerita kalau dia ada infeksi. Tanda infeksi RKTDF ya, rubor color dolor, singkatan saya itu ya, biar gampang ingatnya. RKTDF, jadi rubor color dolor tumor fungsionalis ya. Kalau ada tanda-tanda itu ya, apalagi sampai berdarah, maka minta saran dokter untuk perawatan selanjutnya ya. Biasanya dikasih entah itu serbuk antibiotik, entah itu salep antibiotik, pokoknya nggak boleh kita obati sendiri ya, misalnya seperti itu. Nah, beda kasus kalau seperti itu. Nah, itu mungkin harus ada treatment dengan ditutup dan lain sebagainya ya. Tapi kalau nggak ada infeksi, nggak ada apa-apa, udah pokoknya dikeringin aja, totol aja pakai kasah. Tadi kan kita memang harus sedia kasah banyak ya kalau untuk bayi ya. Satu untuk bersihkan lidah, satu lagi untuk menotol ini biar kering. Jangan pakai kapas ya, kapas itu dia serat serabutnya bisa nempel ya, jadi pakai kasah aja lebih enak. Dikeringin, pakai handuk bersih nggak apa-apa, yang penting bisa kering. Udah itu aja prinsip untuk perawatan tali khusus. Oke, ada yang ditanyakan kakak? Ya, dibasuh aja pakai air. Saya nggak rekom disampo setiap hari ya. Satu, yaitu tadi sama seperti sabun, kepala bayi itu juga sensitif. Ada namanya bisa kayak ada kotoran kerak gitu ya, kerak pada kepala bayi. Biasanya kalau misalnya dia nggak cocok ke salah satu produk, jadi sebenarnya pakai air saja nggak masalah. Bahkan teman-teman kalau di luar negeri itu banyak penelitian bayi nggak usah dimandikan. Ya, bayi itu nggak usah dimandikan karena memang produksi satu dia belum produksi keringat berlebih ya. Kemudian ya pada prinsipnya dia nggak yang kotor seperti kita gitu. Kalau di luar negeri, kalau di kita makan jorok banget, nggak dimandiin aja, tapi dengan produk-produk yang tadi minimalis. Karena kulit bayi itu sensitif, daripada nanti bayinya jadi bopeng-bopeng ya, merah-merah berurusan nggak karuan. Ya. Terus kalau misalkan kita mau mandiin, urutan mau kasih sabunnya kan pakai wastafel ya, itu dari muka dulu atau badan dulu ya? Pada prinsipnya pilih area yang bersih ke area yang kotor. Dari area yang bersih ke area yang kotor. Jadi kalau yang paling bersih itu sebenarnya kan muka. Ya, lap muka dulu, kemudian ke badan ya, kaki, baru ke otak ya, seperti itu. Jadi jangan balik ya, pantat dulu, kaki ke muka, ada kemana-mana deh. Jadi yang dari yang bersih ke yang kotor, atau yang minimal kontaminasi ke yang paling kontaminasi ya, seperti itu. Ada lagi mau tanyakan? Nggak kelihatan ya nanya guys. Edukasi aja, kamu kan udah tahu nih sekarang ya. Justru pakai bedak itu meningkatkan resiko
lecet dan infeksi. Kenapa? Itu tadi saya bilang kalau bedak itu kena keringat, apalagi di lipatan-lipatan, ya itu bisa menimbulkan apa ya, gesekan-gesekan ke ini. Yang paling aman lotion. Ya, yang paling aman lotion. Baby oil Bu, zaman dulu misalnya nggak ada lotion gitu kan ya, baby oil Bu. Tadi ya sama ya, semua produk itu bukan bisa coba ya, tapi diminimalkan dulu semuanya ke bayinya, karena kita nggak tahu itu cocok atau enggak ke kulit bayi. Kulit bayi itu sensitif sekali, jadi salah sedikit dia udah langsung ruam, eksim, kemerahan ya. Kalau kayak bayi saya, karena saya punya alergi kulit, bayi saya juga alergi ya eksimnya, dan itu rata satu muka sampai ke badan ya. Digali lagi ibunya alergi atau tidak. Bayinya kemungkinan kalau ada alergi, entah itu ibu ayahnya atau saudaranya, dia kemungkinan punya bakat alergi. Dan alergi itu tidak hanya ke kulit, alergi itu bisa ke pernafasan, pencernaan, kulit ya. Jadi anaknya mencret-mencret, bisa saja dia alergi. Atau dia batuk pilek nggak berhenti padahal masih ASI, bisa aja alergi ya. Jadi masih sangat rentan sekali, sensitif sekali bayi baru lahir untuk diberikan, apalagi bedak itu inhalan ya, gampang terhirup. Nah itu juga saya sih nggak rekom. Jadi edukasi aja, jadi pakai lotion. Zaman sekarang kayaknya bukan bayi aja deh, kita semua harus pakai lotion ya nggak sih? Iya. Karena rata-rata hipoalergenik ya. Lotion itu banyak macam-macamnya. Ada yang memang khusus ruam. Kan bayi yang alergi pada pupuk itu biasanya pantatnya bisa ruam ya. Nah, itu juga nggak usah kasih bedak, tambah parah ketika menyusu. Kalau dia berjamur, ketika dia masih full ASI, biasanya neneknya nggak banyak ya. Apalagi kalau sudah empasi, sudah makan, bisa GTM lah dan sebagainya. Itu karena lidahnya kotor, dibersihin.